Haji Saimin. Haji Saimin ini secara nasab adalah keponakan Wan Ujang. Jadi saya ini cicit secara nasab, juga cicit secara ilmu. Karena yang tampil tadi itu semua guru-guru saya di pesantren. Sebenarnya ini kriminal. Karena 3 orang ini sudah menikah, saya belum menikah. Ini kriminal. Sehingga dia. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang tampil juga itu semuanya paman saya secara nasab. Karena Ustaz Nur Fadila ini adalah sepupu dari ibu saya, sehingga beliau paman saya. Tadi Ustaz Saifullah Ibnu Amin juga adalah adik ipar dari istri dari pamanda saya, Bapak Abdul Rahim. Dan Ustaz Lutfi Sauki itu secara nasab saya juga paman. Saya ini ponakan. Jadi kalau ponakan kalah audisi sama paman itu wajar. Tapi kalau paman kalah audisi sama ponakan itu nggak wajar. Jadi kalau saya kalah diwajari. Ini saya bilang sama Wan, ini audisi. Tapi audisinya nggak adil. Pertama, satu, saya belum menikah, imannya nggak sempurna katanya tadi. Yang kedua di usia. Ustaz Saifullah Ibnu Amin itu usia menjalan 32. Ustaz Nur Fadilah jalan 31. Ustaz usia berapa? 28. Saya usia 23, kan jauh sekali. Jadi ini nggak adil sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang kedua, yang kami hormati guru kami Ustaz Nasruddin Elsi, Ustaz Samsul Bahri, seluruh guru-guru kami, orang-orang tua kami. Tadi kan jelasin nikah semua. Kalau saya nggak mungkin jelasin nikah, haram. Kemudian tadi saya ralat MC-nya. Saya bukan mau izatul hasanah, tapi cerita. Karena tidak pantas seorang cucu menceramai seorang kakek. Apa hukumnya seorang cucu ceramahi kakek? Itu haram. Tapi kalau seorang cucu, seorang cicit cerita kepada kakek, boleh apa enggak? Boleh. Jadi seorang kakek yang baik harus mendengarkan cerita cucunya. Jadi kalau nggak dengerin itu haram. Itu betul. Tadi jelasin tentang nikah, wa min ayatihi. Itu nggak dibaca terus nih. Ayat selanjutnya, setelah ayat itu, wa min ayatihi manamukumul laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadli. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah itu juga bukan nikah. Ini pembelaan yang belum nikah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu juga salah satunya tidur. Apa? Tidur. Jadi kita tidur itu salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekarang tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat itu gampang dengan tidur. Tidur hukumnya apa? Boleh, mubah. Tapi status hukum tidur bisa menjadi wajib. Karena orang yang maksiat itu pasti orang yang tidak tidur. Sedangkan orang yang tidak tidur pasti tidak maksiat. Sehingga meninggalkan maksiat, maksiat hukumnya haram. Meninggalkan maksiat hukumnya wajib. Sehingga cara meninggalkan maksiat dengan keren itu dengan cara tidur. Yang kedua, ini terakhir. Sudah 5 menit ya. Yang ketiga, yang terakhir ini terakhir. Jadi An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an anna Mu'adz bin Jabal, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya anna Mu'adz bin Jabal, seorang Mu'adz bin Jabal, sholat kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat bersama Nabi. Summa ya'ti qaumu, kemudian datang para makmum lah. Makmum semua datang. Kemudian setelah itu si Mu'adz imaminnya kacau. Fasalla bihimus sholata. Kemudian kaum ini sholat bersama Mu'adz bin Jabal imamnya. Saat itu sholatnya itu qara al-baqarah, baca surat Baqarah 3 juz. Ini Mu'adz bin Jabal baca surat al-Baqarah. Kemudian fatajawwaza rajulun, akhirnya makmumnya lemes. Fasalla sholatan khafifatan, akhirnya mufaraqah. Jadi sebelum ada hukum fikih mufaraqah, itu sudah didesain atau sudah diidekan oleh sahabat ini. Akhirnya mufaraqah. Lalu falamma dzalika Mu'adz, akhirnya kabar ini sampai ke Mu'adz. Akhirnya orang yang mufaraqah ini dikata Mu'adz, innahu munafikun, itu orang munafik. Kok sholat belum selesai sudah pergi.
Akhirnya yang dibilang munafik gak terima. Lalu bilang, falamma balagor rojulu ila fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidina wa nuski bi nawadihina. Ya Rasulullah, saya ini umatnya Muhammad. Saya ini kerjanya petani. Sekarang petani lah. Saya ini petani. Saya ini tukang nyiram pohon. Kemudian si Mu'ad itu sholatnya baca surah Baqarah. Sedangkan saya ini harus pagi-pagi ke kantor. Gara-gara diimamin Mu'ad, saya telat ke kantor. Akhirnya sehingga jadi nani. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'ad, afattanuna anta. Faqala salasan. Hai Mu'ad, lu mau jadi tukang fitnah. Akhirnya ikra bismi rabbikal a'la wasyabihis rabbikal wasyamsi waduha wal laili idza. Ini pelajaran bagi imam, besok imamin paling banyak, paling berat suratnya sabihis rabbikal a'la atau asyamsi waduha. Sehingga saya ceramah lama-lama itu haram. Sehingga besok kalau seandainya ada yang kerja telat, kemudian kerja itu cari nafkah kan. Cari nafkah hukumnya apa? Wajib. Besok gara-gara acara ini cari nafkah kesiangan, acara ini jadi haram. Yang bikin haram siapa? Yang ceramah. Jadi ceramah lama-lama itu haram. Apalagi waktu sekolah atau waktu kerja, kecuali malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.